Hai, good morning, good morning. Pagi ini kembali di Dosen Hate Series dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Sir Sandi yang baru saja join dengan Podomoro University, tapi sudah melanglang buana kemana-mana. Dan yang menarik dari Sir Sandi adalah keberanian Sir Sandi untuk ada di industri yang berbeda selain industri dari tourism. Nanti kita akan cari tahu ya. Hai Andara, welcome, welcome. Nah, ini dia. Sersandinya sudah sama kita dan saya akan invite untuk join us now. Ya, kita akan cari tahu bagaimana seorang Sir Sandi itu menapaki karir di dunia non-tourism selama setelah kuliah 4 tahun di tourism. Hai Sir Mike. Sir Mike udah join. Tutup botol saya. Tutup botol. Tutup bolpen. Hai Sir Sandi. Wah, Sir Sandi ada di samping kopi nih. Suara Sir Sandi oke? Saya sih oke. Kamera saya oke, Miss Oke. ya? Kameranya boleh agak ke kiri sedikit. Dosen-dosen ganteng pada nongol nih, bener. Dosen ganteng. Nah, segitu, segitu. Ya, sip, cakep, Sir. Segitu, Sir. Agak Oke, naikkan sip. dikit, Kak. Iya. Oke. Sir Sandi, tadi saya baru membuka IG live kita dengan, kayaknya boleh ke kiri dikit, Sir. Ke arah sana lagi. Supaya wajahnya nggak kepotong kupingnya. Nah, ya. Sip. Cakep, Sir. Nah, Udah? segitu Oke. cakep. Yes, oke. Nah, Sir, suara Sir Sandi katanya agak gaung nih, kata yang nonton macam di Goa. Coba ya. It, Bentar, bentar. coba supaya kita nggak kayak di Goa, Sir. Sambil saya pencet dulu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ini lebih nggak Goa sih kalau dari saya. Oke, oke, oke. Nah, itu lebih enak. Oh, udah oke, saudara-saudara? Nggak gaung sih, tapi cempreng. Itu suara gue kayaknya, Mike. Kalau cempreng mah, Sir Mike mah. Oke, Sir Sandi, tadi saya sempat ngobrol di pembukaan bahwa Sir Sandi ini kalau saya lihat di profilingnya, itu benar-benar berani untuk trying different industry. Tapi sebelum masuk ke situ, Sir Sandi ini kan sebagai seorang mahasiswa waktu kuliah, selama 4 tahun Betul. tuh saya lihat meskipun bukan di program studi yang saya ajar gitu, tapi Sir Sandi ini kan eksis banget gitu ya. Terus sangat aktif gitu. Nah, Sir Sandi, selama Sir Sandi kuliah, Sir Sandi itu kan sangat aktif di Student Executive Board sekaligus di admission. Nah, Yes. bagaimana seorang Sir Sandi bisa membagi waktu antara kuliah yang begitu padat dengan dua aktivitas yang memang menuntut waktu lebih banyak lagi, Sir? Jadi itu sebenarnya ada pengaruh dari salah satu dosen saya, dosen kita sih sebenarnya dulu di Dosen kita ya. Iya, kalau sekarang Miss kita Dia satu tahu, kampus dulu. kalau Miss Dia tahu, dulu sih saya banyak diajarinnya juga sama Bunda Vivin. Kalau Bu Oh Dia ya, tahu, Bu Ervina. Yes, Bu yes, she's Ervina. my lecture too. Yes, jadi sebenarnya Bu Ervina itu juga bukan dosen direct ke saya sebenarnya, karena beliau Betul, ngajar betul, housekeeping, sedangkan saya di tourism. Itu betul. cukup lumayan jauh sih ya kalau kalau ditahu sih ya. Iya, Nah, tapi beliau Bu itu Vivin ngajar, memang deket sama siapa-siapa. betul betul, dan saya diajar sama beliau bahwa mau nggak kamu join kalau misalkan ada acara-acara kampus. Saya bilang, tapi kalau di hari-hari tertentu saya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu coba dulu. Oke, baik. Saya coba dulu saya bilang. Nah, mulai itu dari situ saya ingat saya masih semester 1. Saya udah mulai dilibatkan sama Bu Ervina untuk ikut bantu-bantu wisuda. Yang notabene saya hanya nyiapin, kalau Miss Dia tahu saya cuma nyiapin penjepit, penjepit rambut buat Iya, buat kakak-kakak saya yang 2002 2003 kalau saya 2002 itu buat yes. mereka ininya apa rambutnya kondeknya gitu.
hanya itu, Miss. Jadi saya ngebantuin cuma itu doang. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Terus kemudian satu-satu nih saya mulai dekat sama Bunda Vivin, sama dosen-dosen yang lain, ikut ngebantuin. Nah, pembagian waktunya jujur sih memang cukup lumayan capek, Miss. Pasti Karena ya. Soalnya, nah yang kita omongin Bu Ervina itu atau si Bunda Vivin ini memang sangat jeli melihat potensi dari mahasiswa baru. Jadi biasanya betul, udah kelihatan tuh, dia akan keker beberapa mahasiswa dan dia akan mulai libatkan sampai akhirnya si mahasiswa ini akan jadi sangat-sangat aktif seperti Sersandi. Itu yang saya amatin ya dari beberapa tahun bekerja dengan beliau itu memang orangnya sangat cermat gitu melihat mana yang memang mampu untuk goyang ekstra mile sehingga Sersandi itu meskipun keteteran sama waktunya ya, tapi dia benar-benar bisa aktif di mana-mana. Nah, gimana waktu Sersandi itu ngebagi waktu itu pelajaran keteteran nggak sih? Jujur sih waktu itu masih pelajar masih di semester awal sih masih masih aman sih, Miss. Masih bisa lah, Masih masih oke bisa ya? dihandle. Masih oke karena Oke. kita masih ada 1 hari day off. Oh, Jadi pas betul, betul, betul. jadi pas lagi day off saya biasanya udah hibernasi deh. Total tidur ya, Ser? Biar besoknya strong lagi. Iya, iya, betul. Karena aktifnya luar biasa. Jadi, Sersandi ini saya pikir dulu anak saya di hotel. Tapi saya lihat, kok saya kan ngajar semua kelas tuh kalau praktikal kan. Tapi kok nggak pernah ketemu di mana ini anaknya berada. Usut punya usut ternyata dia itu anak tourism atau anak travel gitu. Jadi, oh ternyata tapi dia aktif banget sih memang. Nah, Sersandi itu kan 2 tahun tuh membantu di admisi dan 1 tahun ada di Students Board gitu. Nah, pada saat Sir Sandi menjadi Student Executive Board, itu apa sih biasanya Sir Sandi yang dilakukan di hari-hari? Jadi gini, waktu saya jadi salah satu pengurus di organisasi, itu yang saya banyak perbaiki adalah internalnya, Miss. Jadi memang Oke, okay. saya banyak melihat nih ada bukan bukan kesalahan tapi ada sedikit birokrasi yang kayaknya sedikit melenceng atau keluar Oke. dari Okay. jalur dan itu yang saya perbaikin dulu jadi internalnya sebenarnya saya perbaikin dari Wow. birokrasinya dari anak-anak kalau misalnya ketemu dengan rektor atau dekan itu seperti apa atau kaprodi itu seperti apa berbicara seperti mana itu yang saya cari sih maksudnya saya bentuk culture-nya saya bentuk dulu kemudian Oke. sama Okay. saya juga cari leader-leader baru buat mengganti saya sebenarnya gitu Miss itu yang saya lakukan sehari-hari sih pas lagi menjabat sebagai Kapres dan salah satu tim saya juga itu kaprodi kita sekarang di Podomoro. Betul banget. Nah, itu tuh yang mau saya bahas tuh. Saya suka sekali dengan poin di mana Sir Sandi ini mencari leader-leader baru. Jadi kita itu kalau kita punya menjabat sesuatu, kita memang ini saya belajar waktu saya masuk ke salah satu tempat ya, ke salah satu hotel Sir Sandi. Itu saya Ya, diminta untuk membuat successor plan. Jadi kalau saja Dea ini sakit atau Dea ini resign atau Dea ini meninggal gitu ya. Kasarannya begitu ya. amit-amit, Itu Miss. Aduh. oh iya iya, enggak tapi kasarannya itu digantikan oleh siapa gitu. Dan itu kita mesti sebutkan 3 nama. Nah, dari situlah saya mulai belajar apa yang sudah Sersandi lakukan pada saat dia masih kuliah. Dia itu mencari leader-leader baru. Nah, kenapa kita harus cari leader-leader baru? Karena kita itu punya jangka waktu. Jadi kalau kita udah jadi leader ya kita jangan terus menggenggam tampuk kepemimpinan itu dan nggak mau kasih tongkatnya ke orang lain ya Sir Sandi. Tapi justru Betul kita banget. sangat mudah untuk memberikan tongkat itu kepada leader yang baru sehingga uh, prosesnya itu berjalan dengan sangat baik dan itu nggak terjadi gap yang panjang untuk mendapatkan leader yang baru. Nah, Sir Sandi, saya suka sangat dengan poin yang cari leader baru. Apa yang dilihat oleh Sir Sandi, termasuk salah satunya melihat seorang Vincent Sylvester Llewellyn, pada saat Sir Sandi, ini nih calon leader yang berikutnya. Apa yang Sir Sandi lihat biasanya? Jadi gini, jadi sebelum saya merekrut seseorang, biasanya itu memang saya punya penilaian dari diri saya sendiri.
Terus kemudian Oke. saya itu punya tim kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu atau Budaya tahu juga, sama nih kayak Budaya, Serdo, sama Sir Vincent. Jadi punya tim kecil nih ketika mau merumuskan sesuatu atau memecahkan masalah. Nah dulu saya punya timnya. Nah ketika saya punya timnya tuh kemudian saya kembangkan nih ada beberapa orang kira-kira siapa aja yang cocok. Tapi saya bilang waktu itu saya mau si Vincent ya saya bilang. Karena Vincent itu dari tutur dia itu bisa jadi role model saya bilang untuk si mahasiswa baru bahkan buat nanti si organisasi mahasiswa kita saya bilang karena dia punya penampilan dia punya tutur kata tutur bahasanya itu semuanya bisa dibilang pada saat kita masih mahasiswa semester 4 itu oke banget gitu dan belum ada yang nandingin saya bilang pada saat itu walaupun saya bilang tapi kan dia sibuk apalagi anak hotel tuh nggak punya waktu loh saya dia bilang ya kita coba Betul. saya bilang kita coba di sela-sela waktu itu nggak mungkin mereka nggak punya sekian jam untuk bantu kita kan nggak mungkin pasti ada saya Yes. bilang dan itu bisa kita bawa nantinya buat mahasiswa boreng bahkan datang nanti di bulan Agustus saya bilang kayak gitu oke ternyata pada saat itu saya bilang sama Sir Vincent bilang oke langsung tambah semangat saya. Wih, mantap. Nah, itu pada saat Sir Sandi itu melihat seseorang yang punya kualitas role model gitu ya, punya kualitas tutur kata yang baik, performance, dan tentu saja pasti Sandi udah melihat bibit-bibit kerja kerasnya ya. Betul, Ini betul orang kan banget. sangat sangat persisten gitu. Nah, eh, poin-poin itulah yang membuat kita itu dilihat oleh orang lain yang tidak bisa dibuat-buat, tapi itu memang natural ya, Sir. Jadi bibitnya ada dulu, begitu nanti ditarik oleh Sir Sandi yang akan membantu untuk mengembangkan potensi itu. Nah, Sir Sandi, pada saat Sir Sandi merekrut leader-leader baru ini kan nggak cuma satu dua orang ya, pasti ada beberapa, terus ada yang berhasil banget gitu ya, ada yang gagal banget, ada yang mediocre atau di tengah-tengah. Nah, biasanya setelah masuk ke dalam proses tim kecil tadi, kita sebutnya biasanya A-team ya, Sir, partner in Betul. crime. Jadi Betul setelah banget. setelah setelah A-team ini terbentuk, kita bisa lihat, oh ini yang cocok nih, yang chemistry-nya nyambung, orangnya punya potensi, kita tarik, biasanya potensi dia berhasil atau potensi dia gagal tuh kalau boleh Sir Sandi petakan, biasanya berapa persen berhasil, berapa persen yang kurang berhasil, Sir? Puji Tuhan sih, Miss. Karena gini, saya sama tim saya itu benar-benar menseleksi atau men-scanning atau ya apa kita scanning lah kita bilangnya lah ya paling gampangnya itu kita bisa lihat bahwa belum tentu anak yang bandel biasanya itu dia akan bandel seterusnya dan dia nggak punya jiwa kepemimpinan karena saya punya saya punya satu orang kalau misalnya Miss dia tahu ada Hermanus Cengkoy itu dulu dia Yes, yes. waktu ketika dia masuk itu dia bandel banget Miss bener-bener Oh bandel iya Miss iya iya. Iya iya bener-bener iya. bandel dan Bener-bener mestinya ya. sih bener-bener bandel mestinya sih Sir Vincent juga tahu tuh kalau misalnya ini karena kenapa karena ketika kita ngomong dia pasti nyautin kalau kita ngomong pasti sautin gitu udah nggak mungkin nggak deh Iya gitu iya. terus saya Iya lihat iya iya. ketika dia bisa seperti itu berarti kan dia punya kemauan untuk tampil nih berarti nih nah cara kita mengolahnya nih seperti apa tinggal di situ kan cara apa next step-nya gitu nah kalau dilihat berapa banyak persen, puji Tuhan sih yang saya bawa atau saya gandeng. Kalau tadi Miss Dea bilang apa? Kalau tadi saya bilang Hermanus Cengkoy satu berhasil, kemudian dia cukup berhasil karena restorannya dia dan dia banyak ikut event Wow. untuk Wah. makanan-makanan dari Manado dan itu diperkenalkan sama dia di daerah Jakarta Utara dan bagus banget. Terus kemudian saya suka lagi sama Handaya kalau Miss tahu, Miss Dea tahu. Iya, tahu, tahu. Handaya itu juga struggling banget dari bawah dari nol sampai sekarang dia punya office di Plaza Indonesia Wah. untuk Gohan Tour dan itu keren Iya. banget sih saya bilang. Dan mereka Wah. itu dulunya juga penerus dari saya karena saya benar-benar waktu itu cari leader baru yaitu Handaya sama si Hermanus Cengkoy. Kayak gitu. Wow. Nah, itu tuh keren ya. Dengan keberhasilan rate yang sangat tinggi, ternyata kita kalau mau lihat tadi adalah scanning yang sangat cermat
Dan kalau tadi Sandi bilang bahwa kita harus cari yang punya penampilan, tutur kata, bisa jadi role model. Tapi Sir Sandi percaya nggak sih sama chemistry? Oh, tentu banget, Miss. Itu percaya banget. Karena contoh yang paling simpel adalah saya dan Sir Vincent. Saya dan Sir Vincent itu, kita memang awalnya nggak begitu akrab. Jujur kata di awal tuh kita memang nggak begitu akrab lah. Sampai saya rekrut dia, kemudian kita bikin satu pelatihan. Kita sebutnya, saya waktu itu bikin brand gitu, namanya pelatihan internal. Jadi pelatihan internal ini bilangnya adalah untuk mengakrabkan dari satu orang dengan orang lain dalam satu organisasi agar si Wow. organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita mau cari chemistry, kita mau cari tahu dia punya suka, dia punya nggak suka, bahkan sampai kalau Miss tahu, itu sampai saya tahu itu dia datang bulannya kapan ya? Biar ketika dia Wow. Iya, biar dia biar kalau biar misalnya gak senggol bacok ya. jangan sampai nanti pas lagi tiba-tiba nih kita mau ajak diskusi nih, terus tiba-tiba dia lagi merengut, kenapa ya, oh kita tahu nih tanggal sekian, oke, berarti jangan ditoel. Oh, lagi Kalau PMS dia tuh. hmm. Oh, wow. Wih, hebat ya. Ini kemarin saya pelajari betul pada saat saya ngobrol sama Pak Cahyadi juga. Jadi Pak Cahyadi kan juga tipenya mirip-mirip sama Ser Sandi ya. Sangat cermat ngelihatnya apa segala macam dilihat dengan sangat detail gitu. Nah, pada saat beberapa kali saya bekerja bareng sama Ser Sandi di beberapa event terakhir, saya melihat ini memang orangnya sangat-sangat cermat sehingga saya yakin banget pada saat punya organisasi, Ser Sandi tidak hanya melihat bagaimana karakter orangnya, tapi dia juga membantu membangun chemistry dan sampai tahu detail-detail kapan tanggal PMS-nya. Nah, Sir, kita masuk ke circle yang terakhir dari perjalanan Sir Sandi di Student Executive Board atau ke Presma. Sir Ya. Sandi, bagaimana Sir Sandi, kan tadi udah cerita mengenai pelatihan internalnya, lalu mendidik atau membina leader-leader baru. Tapi sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan itu kan juga kayak menjadi bridge atau jembatan dari students ke manajemen nih, ke manajemen sebuah kampus. Nah, bagaimana seorang Sandi itu bisa sangat dekat dan sangat baik dengan seluruh mahasiswa, tapi juga sangat dekat dan sangat baik dengan seluruh dosen, dan sehingga kalau saya lihat ya, fungsi jembatan seorang Sandi saat itu sebagai Kepresma itu betul-betul berjalan. Ada tips and tricks nggak, Sir? Pertama itu, yang tips pertama saya bisa kasih tahu adalah kita harus ngebangun trust dulu sih antara saya sama si dosen-dosen itu dulu sebelum saya masuk ke mahasiswanya. Karena kenapa? Karena jujur saya itu kalau bisa dibilang ya, dulu waktu di kuliah itu kalau anak-anak travel atau anak tourism, mostly mereka nggak kenal sama dosen-dosen dari hotel. Mereka hanya tahu dari dosen-dosen travel dan kemudian udah selesai. Nah, saya nggak mau. Pertama, saya harus dekat sama semua dosen yang saya kenal dan saya nggak kenal. Yang saya Betul, nggak suka dan termasuk saya. karena Miss D itu salah satu favorit saya dulu waktu saya masih kuliah. Saya bilang saya mau training kalau misalkan dipegang sama Miss Dea. Ternyata, oh ya sudahlah ya. Ada satu Iya, dua iya, hal. iya, iya, iya. Saya udah kembali ke hotel ya, Sir. Maaf ya, Sir. Udah kembali ke Dasri. Nah, itu tips pertama, saya harus membangun trust. Yang kedua, untuk yang ke mahasiswanya, itu saya buat tim saya, itu sebagai role model buat mereka. Role modelnya seperti apa? Jadi, karena kan kita dulu pakai seragam. Di kampus itu kan kita pakai seragam everyday. Jadi SD, Yes. SMP, SMA, kuliah kita selalu pakai seragam nih, Miss. Betul, Nah, betul. dari bawaan itu kan nggak mungkin kita nggak bisa jadi penampilan yang rapi, terus kemudian rambutnya rapi, rambutnya diikat atau digerai, tapi nggak gimana gitu kan. Dan itu saya ciptakan dulu nih ke mahasiswanya, biar si mahasiswanya tahu nih bahwa, oh nih ada tim organisasi yang kece nih, siapa ya gitu. Terus kemudian jadi role model buat mereka. Oh, berarti kalau misalnya mereka bisa kayak gitu, kenapa saya enggak pakai dasi yang rapi, pakai baju yang rapi, kayak gitu-gitu. Nah, itu tips yang kedua sih. Nah, yang ketiga adalah saya menggabungkan dua ini cukup sulit banget antara mahasiswa dengan si dosen-dosen tersebut, atau lembaga lah kita sebutnya.
Yang penting saya satu di otak saya adalah saya tidak mau terlalu berpolitik atau tidak mau memihak. Jadi ketika memang mahasiswa yang salah, berarti kita yang salah. Kita akui kita salah, saya minta maaf. Tapi kalau misalnya ketika itu lembaganya ada kesalahan, nah kita sebut dan kita ajak diskusi, Pak, Bu, ini ada satu kesalahan atau ada tindakan yang mungkin kurang baik. Tapi dengan cara yang baik juga, gitu. Bukan berarti langsung kalau misalkan dibilang, oh Trisakti ini biasanya suka demo ya. Nggak juga, bukan seperti Iya, itu. kita demo Psikologinya masak bukan ya, Sir, itu. kalau kita ya. Betul, betul. Kita malah seringnya demo masak kayaknya. Sama demo buat kita bawa perjalanan wisata Juggling. itu aja. Iya, sama Kalau nggak UTW. juggling. Touring. Ini jago juggling loh, guys. Wah, kalian harus segera belajar dari Sir Sandi nih. Enggak lah, Miss dia yang lebih handal. Rusuh Anda. Oke. Nah, tadi saya suka dengan poin-poin Sir Sandi itu adalah tidak mau berpihak atau berpolitik dan mengajak diskusi. Karena berasa nggak sih, Sir, sebetulnya kan ini sama-sama manusia ya. Cuman manusia Betul. yang umurnya sudah lebih dulu sama manusia yang umurnya baru-baru gitu. Nah, pada saat Sir Sandi itu menjabat sebagai Kepresma itu saya mengamati betul tuh karena ya tadi saya itu kan bukan dosennya Sir Sandi, tapi Sir Sandi ini try to create communication with me sehingga saya akhirnya mengenal Sir Sandi secara person. Dan Sir Sandi itu selalu bisa, ini yang saya suka dari seorang Sandi adalah sangat mampu menempatkan dirinya. Jadi Sir Sandi ini dekat dengan kita para dosen, dekat dengan teman-temannya, tapi dia itu dekatnya itu betul-betul menjaga antara bagaimana berdiskusi yang baik dengan mahasiswa, dengan gaya mahasiswa, dan mampu berdiskusi dengan yang baik dengan yang lebih senior gitu. Karena bagaimanapun manusia dan manusia kan pasti semuanya juga punya salah ya, Sir. Dan itu yang Pastinya. ternyata Sir Sandi selalu pegang. Kalau kata Miss Wiwin, Kepresma andalan di STP nih dari sumber terpercaya. Betul, Miss Wiwin. Saya juga merasa saat itu Kepresma itu sangat bisa diandalkan ya dengan semua tindakan, semua gaya, dan itu betul. Ini adalah salah satu organisasi mahasiswa yang paling penampilannya paling bisa diandalkan. Jadi dasi itu kan kita dulu ada banyak yang pakai dasinya di bawah ya, Sir. Kalau di kepemimpinan Sir Sandi itu nggak ada. Semuanya kancing paling atas, dasi naik. Rambut selalu klimis nih kayak begini. Terus yang cewek-cewek juga gitu, meskipun digerai, tapi gerainya juga rapi, baju selalu masuk, dan itu yang saya suka banget. Ternyata berangkat dari yang paling basic, yaitu tadi Sir Sandi bilang, tim kita adalah sebagai role model. Tidak hanya attitude-nya, tapi penampilannya juga jadi kunci utama ya, Sir. Betul. Nah, Ini tadi kalau sampai Miss juga lihat, ketiga. ini ada juga nih si Effort Chris namanya. Kalau misalnya Miss lihat di situ ada yang join, semoga dia Oke. nonton. Itu Hai, juga Edward. salah satu mahasiswa dari SMP Trisakti dan saya cukup dekat juga sama dia. Dan dulu dia ke Presma juga. Wah, Dan sekarang dia andalan-andalan lagi leader-leader. ya, dan dia itu sekarang bisa dibilang tim oke juga di Obajatur. Dia Wow, dia untuk event, untuk tour itu dia udah hebat lah, bisa iya, dikatakan. keren. Nah, jadi tadi 3 tipsnya ya. Jadi pada saat dirimu itu sudah dipercaya sebagai seorang yang mewakili mahasiswa, menjaga tutur kata, lalu bangun trust dengan dosen dan manajemen dan dengan teman-teman mahasiswa, lalu timnya sebagai role model dan tidak mau berpolitik dalam hal ini, itu betul-betul dilakukan itu bukan hanya di depan, tapi Sir Sandi ini adalah tipikal yang walk the talk. Jadi dia melakukan apa yang dia katakan. Itu yang sangat saya amati, Sir. Nah, sekarang masuk ke karir seorang Sandi nih. Kalau saya baca ya, kan Sir Sandi itu punya memang karena attention to details ya teman-teman dan sangat aktif sebagai mahasiswa gitu. Jadi memang kemampuan untuk menata event yang sangat kecil-kecil, perintilan, sedetail-detailnya itu Sir Sandi orang tipe yang action banget gitu. Nah, Sir Sandi, bagaimana ceritanya seorang Sir Sandi bisa berubah industri dari tourism menjadi oil atau sustainable energy? Itu gimana ceritanya? Dan
langsung ke posisi di asisten manajer atau middle management level. Apa Sir ceritanya Sir? Iya, jadi saya sebelumnya itu memang setelah saya lulus, saya bekerja di Panorama Convex. Kalau Panorama Convex ini sekarang berubah jadi Panorama REIT. Jadi mana Yes, Panorama ini international bergerak di event ya. bidang betul, dia bergerak di exhibition dan conference. Dan di situ banyak banget guru-guru saya yang mengajarkan saya gimana caranya menghandle event, kemudian birokrasi seperti apa, apalagi dengan pemerintah. Karena dulu juga banyak juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Itu satu. Nah, terus kemudian setelah saya kerja di sana, ada sekitar 1 tahun lebih, kemudian ada salah satu orang itu ngajak saya, ngerekrut lah, hijack lah anggapannya. Wow, dibajak nih. Iya, 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 iya. Mau nggak kamu kerja di sini? Dia bilangnya kan. Saya bilang, saya masih baru, saya bilang. Saya masih belum ada pengalaman di bidang oil malah waktu itu saya bilang. Terus, ya udah nggak apa-apa, kamu coba dulu. Ketika kamu coba dulu, kamu nikmatin, baru kamu bilang, mau join apa enggak? Dia bilang kayak gitu. Terus, tanpa Wow. berpikir panjang dan ada, maksudnya kita selalu dibilang dari dulu adalah, peluang itu tidak akan datang dua kali. Dan di situ pemikiran saya adalah, yaudah, oke, saya ambil dulu deh. Nah, mulai itu saya berubah aliran dari tourism, terus tiba-tiba berubah di di oil, di bagian marketingnya iya, di bagian pengantarannya juga iya, semua ekspedisinya juga iya, semuanya sih Miss, kayak gitu. Dan finance-nya juga iya. Wah, Jadi rangkap hulu semuanya ke sih Miss. hilir ya. Iya, karena timnya waktu itu cuma ada 5. Jadi mau nggak mau saya harus ngedata dari A sampai Z-nya sih. Kayak gitu. Wah, Sir Sandi, pada saat dirimu berani nih melompat dari satu bidang ke bidang yang lain, memang betul seorang Sandi itu udah punya paket komplit ya kalau saya lihat ya, karena udah punya pengalaman organisasi, udah punya pengalaman marketing, udah punya pengalaman event gitu ya. Tapi kan berubah industri itu bukan sebuah hal yang mudah gitu. Nah, pada saat Sir Sandi itu berubah industri dari sesuatu yang sama sekali Sir Sandi belum pernah lakukan, ada ada ketakutan nggak sih, Sir? 1 bulan awal atau ya biasanya umumnya adalah 1 bulan awal tuh pasti saya takut banget, Miss. Karena ini bukan bidang Oke. saya harus pelajarin dari nol, saya harus pelajarin semuanya dari A sampai Z, dan ya pressure-nya pasti banyak banget dan nggak mungkin nggak ada. Ya seperti ya nanti mungkin nextnya kayak saya juga jelasin, mungkin nanti Miss juga ini ketika saya join di Podomoro itu semuanya banyak banyak challenging-nya, teman. Saya suka ketika di challenge, ini kamu bisa buat ini nggak, ayo, kamu bisa buat ini nggak, ayo, saya bilang kita coba dulu, Iya. karena kita nggak tahu kalau kita Nah, nggak coba. berasa nggak sih ngobrol sama Sir Sandi itu dia punya can do attitude itu luar biasa tinggi. Jadi saya tuh baru mengamati kan dulu nggak pernah kerja bareng ya Sir. Dulu betul-betul mengamati sebagai oh ini anak keren nih, bagus nih kerjanya, sangat detail, sangat rapi. Sekarang mengamati sebagai teman kerja gitu. Nah saya tuh melihat Sir Sandi itu nggak pernah bilang enggak gitu. Kalau misalnya gini, Sir Sandi ini yuk, yuk gitu. Padahal kadang ya kalau saya amatin, ini orang kayaknya belum tahu tapi dia iya dulu. Itu yang saya bilang can do attitude itu tinggi banget tuh sebagai seorang Sandy gitu. Tapi kalau saya amati juga tadi keberanian, ada ketakutan tapi kenapa enggak gitu ya. Itu yang Sir Sandi selalu 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 percaya gitu. Sir Sandi punya dari mana sih attitude seperti itu? Apa tiba-tiba dari lahir dari kecil memang udah begitu gitu? Justru saya dari kecil itu introvert, Miss. Oh, Bener-bener really? introvert. Ya, saya itu nggak suka keluar rumah, saya nggak suka main di luar rumah. Yang penting saya ada di ruangan saya atau di kamar saya dan nonton TV. Dan pada saat itu saya cuma Oh, main Super Nintendo kalau nggak salah. Ya, iya pada iya, zamannya. Mario Bros ya. Iya. Dan selebihnya saya nggak mau keluar. Dan ketika itu ada satu fase di mana saya harus keluar dari rumah saya harus merantau tanpa siapapun yang saya kenal di daerah itu. Dan fase itu yang membuat saya berubah sih sebenarnya.
Oh, anak rantau Anda tuh. Makanya tertempa dengan luar biasa ya. Nah, itu loh can do attitude itu loh yang saya sangat kagumi dari seorang Sandi ini. Jadi pada Thank you, saat Miss. peluang tidak datang dua kali, dia berubah berani. Takut pasti. Jadi jangan jangan bilang bahwa Sir Sandi ini nggak pernah takut. Ternyata kalau kita tanya, oh takut juga loh, deg-degan juga, pressure-nya tinggi juga. Tapi bagaimana Sir Sandi bisa menghadapi itu dan merubahnya jadi sebuah keberhasilan, itu yang perlu kita pelajari. Nah, Sir Sandi, pada saat Sir Sandi itu melanglang buana di oil company, apa pelajaran yang Sir Sandi bisa ambil selama menjadi seorang leader di perusahaan tersebut, Sir? Yang saya ambil adalah saya belajar tentang hal baru, Miss. Yang dimana saya nggak tahu sama sekali. Itu adalah oil. Oil itu ternyata banyak banget macamnya dan banyak banget segmennya. Jadi nggak cuma transportation atau yang kita lihat yang kita gunakan everyday, tapi juga di industri. Di industri itu juga banyak juga yang dipakai untuk oilnya. Jadi bisa ada pen belt buat yang si bagian untuk ditambang, kemudian sampai ada yang buat di pembangkit listrik itu juga ada. Jadi saya belajar banyak hal dan saya baru tahu bagaimana caranya kita berhubungan dengan orang yang dia foreigner atau dia memang expatriat, terus kemudian sama ya BUMN, gimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita entertainment mereka, bagaimana cara biar kita punya project bisa goal. Di situ saya banyak belajar sih, Miss. Wah, itu kemampuan negosiasi jadi sangat terasah ya, Sir? Iya, sangat terasa Ya, dan harus dilatih terus sih, Miss. iya, iya, Karena betul. Karena karakter orang beda-beda. iya, 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 ketemu sama banyak pribadi yang berbeda dan karena ini oil industry itu kan industri yang lumayan keras ya, Sir. Kalau menurut Sangat, saya, sangat, maksudnya kompetisinya sangat tinggi, lalu sangat. dunianya sangat apa ya, sangat sensitif to changing gitu. Sehingga disitulah kemampuan negosiasi seorang Shandy itu ditempa. Kata Sir Cahyadi, Sir Sandi ini siapanya Audi Item ya? Oh, karena namanya Sir Sandi Item ya? Ada hubungan saudara, Sir? Enggak ada. Jadi saya dipanggil Sandy Item tuh karena memang dulu waktu saya SMP itu saya bener-bener item banget sih, Miss. Jadi keling gitulah. Karena saya hobi main Masa? basket. Oh, kok Dan sekarang nggak main ada basketnya peninggalannya, Sir? Nggak ada peninggalan masih, item-itemnya, Miss, sekarang masih ada. kinclong. Masih Sekarang dia ada ini, masih kinclong ada. banget. Mana ada yang percaya kalau ditinggal, oh, tanya dong, Miss, panggilannya apa? Oh iya, bener. Panggilannya apa sih, Sir Sandi? Jadi ya itu dari SMP itu saya dipanggil Sandy Item karena ada Sandy yang Mm-mm. lain, jadi makanya dipanggil Sandy Item. Itu pertama, yang kedua panggilannya ada Gori sih sebenarnya. Karena Gori. dulu iya gorila. Oh, aduh ya ampun. Itu ya yang manggil pengen ditoyor nggak sih? Karena Ya memang waktu itu saya ampun. badannya paling gede sendiri, udah gitu paling hitam. Habis itu gorila itu juga salah satu hewan yang sensitif. Jadi kadang-kadang kalau lagi moodnya lagi bagus, kalau lagi enggak. Nah, itu tuh ternyata Sir Sandy ini ya di luarnya penampilannya gahar gitu ya, tapi dalamnya Rinto Harahap, men. Halus dia tuh. Nah, Sir Sandy, pada saat Sir Sandy akhirnya di oil company tadi sempat belajar mengenai negosiasi, lalu industri baru sampai ke titik finance-nya. Lalu akhirnya Sir Sandy berpindah ke area lain, tetap di sustainability energy, tapi di event specialist. Nah, lompatannya kan beda lagi nih dari seorang asisten manager, leader di sebuah oil company, lalu berubah menjadi seorang event specialist. Nah, apa yang membuat Sir Sandi kembali ke akar di event management, Sir? Jadi sebenarnya passion saya itu saya nggak pernah hilangin. Saya selalu megang terus sih karena itu memang udah dari dulu gitu. Setelah saya lagi kuliah sampai saya lulus kuliah tuh passion saya nggak hilang. Sampai detik ini pun saya nggak hilang passion saya untuk di bagian event. Nah, ketika di assistant manager itu saya memang bisa dibilang
oke. Terus kemudian saya juga ada salah satu passion yang saya bilang nih kayaknya saya harus kejar nih. Karena saya udah di zona aman nih. Udah di zona aman, udah di zona nyaman banget dan ya saya nggak, ini pun duit akan datang, anggapannya gitulah. Nah, saya nggak ada challenging lain nih gitu loh. Nah, akibatnya saya keluar tuh dari situ. Saya memutuskan untuk bahwa saya resign. Terus kemudian saya pilih jalan yang lain. Nah, jalan yang lain itu sebenarnya saya banyak di wedding organizer. Jadi, WO Anda tuh. Betul. Industri cinta kasih kalau saya bilang. Bener banget. Iya kan? Bener banget. Nah, itu juga saya ngebentuk sama teman-teman saya juga gitu untuk yang di WO itu. Nah, terus kemudian yang di Sustainable Energy ini saya direkrut sebagai event spesialis karena mereka mencari sektor bahwa kayaknya kalau kita jualan B2B hanya B2B, itu kayaknya kita nggak masuk nih. Kayaknya kita harus masuk lagi ke B2C. Tapi gimana caranya kita bisa ngerangkap ke B2C tanpa kita harus memperkenalkan produk ini nih secara langsung. Karena kan orang kalau misalnya dilihat, wah ini kalau misalnya solar panel kayak gitu nggak akan oke nih gitu kan. Gimana caranya? Kayaknya kita harus masuk ke sektor exhibition. Atau kita masuk lagi ke sektor-sektor yang lain yang berhubungan sama event. Dan kita bisa sangkut pautkan itu bahwa si solar panel atau sustainable energy ini bisa masuk karena kita melihat bahwa potensi dunia itu sudah mulai kurang baik kalau misalkan kita menggunakan listrik terus, tambang batu bara terus. Nah, makanya kita harus menggunakan energi dari si solar atau sinar matahari. Kayak gitu sih, Miss. Oh wow, makanya karena mereka itu membutuhkan orang yang sangat cermat dalam pembuatan event, maka ditariklah Sir Sandi menjadi event specialist ya. Disitulah Sir Sandi berjalan berbarengan sama wedding organizer tadi. Betul. Nah, Sir Sandi, saya kan udah beberapa kali nih sama Sir Sandi itu kejadiannya lucu banget ya. Jadi Sir Sandi ini sampai detail banget memperhatikan mata saya kemana, karena saya punya kecenderungan kan untuk ngeliatin diri sendiri gitu, ya kan? Sementara di titik mana harus ada saya lihat di kameranya. Nah, Sir Sandi ini sampai pernah suruh saya nyumput dulu, keluar lagi, matanya jangan lupa ke titik itu. Nah, Sir Sandi pada saat Sir Sandi itu mengawal sebuah event, itu apa sih Sir? Biasanya Sir Sandi apa punya checklist atau punya, karena saya lihat orangnya sangat runut ya. Jadi dia akan cek dulu siapa di apa. Terus setelah itu dia akan mulai tuh perintilnya, dia lihat tuh. Oh, yang ini matanya kurang ke situ, yang ini kurang begini, yang ini harusnya begini. Terus yang ini, dan pada saat yang lebih keren lagi adalah pada saat ada trouble, Sir Sandi itu benar-benar nggak panik gitu. Jadi dia liatin santai, terus dia langsung ambil alatnya, terus dia cari backup plan-nya langsung, dan itu kayak otomatis banget gitu. Gimana sih Sir, yuk bisa seperti itu gitu? Ya bisa dibilang memang itu jam terbang juga satu. Kedua, yang guru-guru saya waktu di Panorama juga banyak banget yang ngajarin saya, Miss. Dan mereka itu memang ngajarinnya adalah kebanyakan di operational event. Yang dimana kita harus tahu ketika ada satu trouble atau ada satu masalah, pemecahannya seperti apa, dan harus bertindak secara cepat mencari solusi. Nah, itu yang saya belajar, mencari solusi secara cepat itu yang susah sih memang. Dan kemudian kalau misalnya tadi bilang saya tahu nih step by step-nya nih harus bagaimana. Mungkin karena memang pengalaman sih, Miss. Kalau di wedding itu itu banyak banget Miss trouble-nya. Apalagi ketika tiba-tiba si orang tuanya nih bilang, oh saya mau pakai tradisi ini. Loh, kan kemarin waktu kita udah technical meeting kan nggak mau pakai tradisi ini, kita maunya biasa aja internasional. Oh enggak, keluarga saya mau harus begini. Oke, baik. Kita nggak bisa ngomong enggak kan kalau ketika lagi di event itu. Jadi ya 180 derajat harus berubah. Oke, saya langsung briefing tim saya bilang kita mau pakai tradisi seperti ini. Jadi kita rubah semuanya. Jadi tapi untungnya itu kita bawa semua backup plan. Jadi atau peralatan-peralatan yang memang kita butuhkan. Ya itu sih, Miss, kayak gitu. Pengalaman semua sih, Miss.
Iya, 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 iya. Ternyata ya ada pengalaman jam terbang, lalu memang udah terbiasa turun langsung di operational event. Dan tentu saja ini yang terakhir ya, selalu mencari solusi di saat-saat yang genting nih. Jadi kalau udah saat genting bukannya dia cari masalahnya, cari akarnya, enggak, tapi solusinya dulu. Setelah itu baru kita akan mulai perbaiki. Itu yang saya lihat betul sih, karena tadi yang saya bilang Sir Sandi itu sangat kuat gitu di do-nya. Jadi memang orangnya sangat action, gak banyak ngomong gitu ya, tapi solusinya langsung ada. Itu yang saya amati dan itu impress me much gitu, karena sangat memudahkan kita untuk bergerak di sekitarnya Sir Sandi ini, karena tipenya memang menyamankan gitu ya. Nah, Sir Sandi, yang berikutnya nih, setelah Sir Sandi itu jadi event spesialis, lalu akhirnya Sir Sandi itu melanglang buana lagi di sebuah area di kali ini berpindah lagi ke food and beverage dan itu jangan kaget nih ya. Kalau F&B jadi GM atau F&B jadi operation gitu mungkin saya masih oke, masih sejalan. Ini beda lagi guys. Guys, jadi di F&B Sir Sandi menjadi finance. Saya coba tuh. Beda banget kan? Sir Sandi boleh cerita nggak? Kok bisa sih masuk ke area finance? Jadi pada waktu itu saya udah keluar nih dari event spesialis dari satu perusahaan itu. Nah, terus kemudian setelah saya keluar, karena menurut saya jasa saya sudah tidak diperlukan lagi. Maksudnya tidak diperlukan adalah bahwa mereka sudah oke. Jadi mereka Sudah bisa running ya? Betul. Jadi karena kan memang itu startup company kan, dan itu baru banget kan. Jadi tapi sekarang ketika ditinggal ya udah oke gitu. Jadi udah nggak perlu apa-apa lagi nih. Jadi ketika mereka udah nggak perlu apa-apa lagi, saya nggak akan maksa diri saya untuk stay terus di situ gitu. Saya cari yang lain lagi nih gitu kan. Nah, di situ ketika setelah saya keluar tiba-tiba ada yang nawarin, saya mau nggak kerja di restoran. Saya bilang, jadi apa? Ya kamu ngurusin finance. Finance? Kamu tahu nggak akuntansi saya itu jelek? Iya makanya karena profilingnya itu saya bilang ini orang bisa semuanya ya, gila-gila loh. Langsung masuk ke area yang saya sendiri tidak akan pernah sentuh ya, tapi si si finance itu kan luar biasa, kok berani gitu, Sir. Ya, baik lagi, Miss, ke tadi yang di awal, bahwa ya berani men-challenge diri sendiri, ya itu sih. Jadi ketika ada challenge baru, saya bilang, ya udah. Tapi kamu tahu ya, kalau saya tuh nggak bisa akuntansi, saya bilang. Akuntansi saya harus ngeraba dulu. Kalau kamu mau kasih saya waktu buat belajar, at least 2 bulan lah, saya bilang. Biar saya tahu ketika running mail itu seperti apa, saya mau. Dan dijawab sama teman saya, ya, oke. Kan saya bingung. Iya. Oke ya. Ketika dia bilang oke, saya bilang, waduh dijawab oke nih. Ya udah deh, kita tampil aja, kita coba. Karena dia ngomong sama saya bahwa saya butuh orang yang memang saya bisa percaya. Dan ini masalah keuangan. Karena masalah keuangan itu agak ribet dan agak sensitif di semua sektor industri. Jangan sampai nanti yang ada malah kecolongan. Ya udah, yang penting kamu kasih saya jeda waktu ya, biar saya bisa belajar semuanya, saya bilang. Ya udah, akhirnya nyemplung deh. Di finance iya, di purchasing iya, sama di stocking. Sama ya stok barang. Dan di mana itu yang Miss baca juga, saya di Chinese restaurant. Yang di mana barang-barangnya itu banyak banget, Miss. Dari tepungnya, dari kecapnya, dari sausnya, dari bahan mie-nya, sampai ayam, bebek, semuanya deh, Miss. Karena mereka karena mereka Chinese food kan, jadi ada juga yang non halal. Dan saya harus tahu itu yang non halal bagian-bagian tubuhnya, yang mana aja yang mau dipanggang dan segala macam. Itu saya belajar semua sih, Miss. Jadi semuanya saya pelajarin. Tuh ya, buat yang nonton di IG Live hari ini, kita harus berani tuh kayak Sir Sandi ya. Jadi kenapa Sir Sandi sekarang kalau kita ajak ngobrol itu sangat kaya. Jadi dalamnya itu sangat kaya. Karena Sir Sandi itu berasa nggak sih setiap dapat tawaran yang menantang dia itu berani untuk start from zero.
itu kan nggak banyak orang yang berani loh, Sir. Kalau saya bilang ya, maksudnya kayak misalnya saya tiba-tiba sekarang ditawarin gitu ya, Dea, kamu mau nggak pegang apa yang saya nggak pernah tahu, baja gitu. Kan saya mikir 1567 kali kan, Sir. Soalnya kan itu belajar dari mana gitu. Meskipun kita punya pengalaman untuk mungkin apa namanya flow-nya, kerjaannya segala macam, tapi keberanian seorang Sersandi yang tadi meskipun kalau ditanya ngeri nggak sih, ngeri-ngeri sedep juga ya kata Sersandi karena ada pressure di sana, ada ketakutannya, tetapi selalu berani untuk mencoba hal yang baru. Ser, berapa lama Sersandi bisa menguasai area finance, Ser? Ya, Supaya memberi finance harapan itu, pada kami-kami gitu. area finance itu saya belajar kalau tidak salah sih 2 bulan sih saya belajar. Oh, Itu dari benar-benar 2 bulan ya? ya saya ngecek rekening, terus jadi saya harus tahu itu ketika aplikasi kita ke si customer itu menggunakan aplikasi dan kemudian cashless-nya itu masuk ke rekening kita dan saya harus tahu itu dari perusahaan apa karena kalau misalkan kita sebut brand, misalkan GoPay. GoPay itu ketika sudah transfer ke restoran itu namanya bukan GoPay, tapi ada PT apa gitu. Terus kemudian kalau misalkan OVO juga harus kita juga harus tahu dan itu nggak cuma 1-2 aplikasi tapi banyak. Ada GoPay, ada OVO, ada Cashback, ada Shopee Pay sekarang. Jadi itu banyak banget sih, Miss. Itu laporan yang tiap akhir bulan saya harus kumpulin dan biasanya saya begadang. Karena harus detail satu-satu. Itu harus cocokin sama struk pembelian dari customer. Jadi saya harus ngerekap semuanya. Ditambah lagi sama di akhir bulan itu saya harus bikin laporan kas kecil dan neraca. Itu sih bener. Cuman ya mau nggak mau dijalanin. Ya ampun, Sir. Dan 2 bulan Sir Sandi udah bisa running itu semua dengan ada pernah kesulitan nggak sih, Sir? Kesulitan apa yang paling paling Sir Sandi hadapi, paling berat pada saat Sir Sandi itu apa namanya menghadapi sebuah perubahan yang baru? Kesulitan itu banyak banget, Miss. Saya 2 bulan awal itu salahnya banyak banget, benar-benar banyak banget. Dan saya mencoba Berani memperbaiki ya? di bulan ketiga dan di bulan keempat itu udah benar-benar saya harus nggak ada salah lagi. Karena kalau misalnya saya salah lagi yang ada nanti teman saya malah kecewa sama saya dan saya nggak mau itu. Itu yang saya temuin juga sih. Jadi ditanya kesulitan sih banyak banget, Miss. Benar-benar banyak. Iya, nggak bisa iya, iya. disebutin kayaknya. Nggak cukup 1 jam. Dan ternyata Sir Sandi itu berani salah juga berarti ya, Sir ya. Yang penting setelah salah itu kita bisa perbaiki kesalahan itu ya, Sir. Betul, karena dari kesalahan itu kita belajar bahwa gimana caranya kita bisa benar. Karena kalau nggak ada salah, nggak asik kayaknya. Oke. Dan betul itu kalau kita nggak pernah salah kita nggak jadi tahu nggak tahu bagaimana struggle-nya untuk menjadi benar ya, Sir ya. Nah, betul, ini ada pengumuman nih guys, kata Sir Cahyadi. Berita buruknya Sir Sandi is taken ya. Oh, Om Bot mah kata ini ada dari Ika Prita. Iya, hai Om Bot. Itu istri saya. Iya, hai, apa kabar? Main-main dong ke kampus. Kemarin saya habis mengajak makan siang pacarnya Chef Stella. Kita harus ajak ini Miss Ika Prita. Kan ada Om Bot nih. Iya, ternyata ya memang ya yang high quality seperti Sir Sandi ini juga ternyata sudah taken guys. Jadi tadi buat yang duduknya paling depan boleh mundur satu barisan ya. Nah, Sir Sandi, Sir Yadi juga sudah taken loh sebetulnya. Tetapi sekarang takennya sama saya. Iya, Sir Yaya. Mas Yaya mah takennya sama Ai. Nah, Sir Sandi, pada saat Sir Sandi itu udah di finance istilahnya setelah Sir Sandi lewatin 2 bulan dengan ada kesalahan segala macam, belajar, masuk ke bulan ketiga keempat, lalu Sir Sandi itu udah adaptasi dan udah bisa menguasai apapun istilah finance tadi, lalu menghandle 3 department under finance, yaitu finance, purchasing, dan stock. Itu setelah itu muncul nih
Kalau saya lihat ya, tadi Sir Sandi itu selalu bilang mengenai sejak awal dia masih kuliah, Sir Sandi ini punya eh, kemampuan untuk melihat bibit-bibit yang bagus, dan itu yang dilihat oleh Vincent, Sir Vincent ya. Jadi kita kan akhirnya kita perlu tim yang mampu memetakan calon-calon leader muda nih di sebuah universitas. Nah, Sir Sandi, pada saat Sir Sandi itu dipinang, kan ini Sir Sandi tidak pernah melamar, tidak pernah apa, tapi kita waktu itu kita ngobrol nih di tim kecil kita. Kita perlu banget nih orang-orang yang mampu untuk melihat potensi mahasiswa, lalu mampu eh, apa mengcoaching ini mahasiswa sampai bisa menjadi leader muda atau leader baru yang nantinya juga goalnya menggantikan kita gitu. Bagaimana seorang Sir Sandi akhirnya memutuskan untuk ya oke, saya mau mencoba starting from zero di dunia pendidikan. Apa Sir yang membuat Sir Sandi berani memutuskan untuk melepas kenyamanan di Binance lalu mengambil challenge baru sebagai dosen? Yang ini sih bisa dibilang bahwa benar-benar di luar zona aman. Zonanya jauh banget ya. Kalau ini benar-benar jauh daripada yang sebelum-sebelumnya saya pindah, Miss. Jujur kata sih, kalau saya berani bilang sih, ini memang benar-benar new challenge banget deh buat saya. Karena saya sama istri saya itu benar-benar berembuk. Ini yakin kamu mau jadi dosen? Kamu dulu mahasiswanya juga nggak benar-benar banget loh. Anda itu keren banget untuk jadi mahasiswa loh. Nah, terus saya bilang sama istri saya, bilang, yakin nggak kamu bisa? Pertanyaan istri saya cuma satu. Kamu yakin nggak kamu bisa? Jangan sampai kamu masuk ke sana, kamu malah mengecewakan si Vincent dan lain-lain. Karena kamu lebih tahu Vincent daripada saya. Istri saya bilang gitu. Saya bilang sama dia, ya kita juga nggak tahu sih. Saya bisa apa enggak, saya juga nggak tahu. Jujur kata saya ketika masuk sini saya juga nggak tahu bisa apa enggak. Cuman ya itu waktu itu saya ingat banget kalau nggak salah Pak Cahyadi kalau nggak salah ngomong ya, atau siapa yang ngomong gitu di grup, menjadi pendidik itu belum tentu sama dengan sebagai pengajar ya. Karena kalau kita mengajar kita gampang, tapi kalau kita mendidik itu jauh, capabilities-nya lebih jauh banget kayaknya. Di situ saya berpikir, waduh ini jangan-jangan saya bisa nggak ya? Saya yakin nggak ya? Gitu. Kata Chef Temi, emang waktu mahasiswa seperti apa sih, Sir? Kok saya nggak tahu ya? Chef Temi pura-pura nggak tahu. Jujur, Miss, ini juga nih satu juga. Bahwa Sir Temi itu memang memang nggak pernah ngajar saya. Sama sekali nggak pernah ngajar saya. Betul. Dan ada Ibu Lili, ada Bu Lili. Bu Lili. Ya, halo siang Bu Lili. Thank you. Terus? Nah, Chef Temi itu adalah salah satu dosen yang ditakuti banget ketika saya kuliah. Sampai sekarang itu saya masih segan, Miss, kalau ketemu sama Pak Temi. Iya. Ngeri-ngeri sedap ya. ya gitulah. Nah, balik lagi ke tadi. Bahwa ketika saya bilang sama Sir Vincent, diajak, terus kemudian saya udah konsultasi dengan istri saya, kemudian saya ngomong lagi sama Sir Vincent. Sir Vincent, saya bilang sama dia bahwa saya butuh bimbingan ketika di awal. Saya nggak bisa langsung tiba-tiba nyemplung, terus kemudian langsung oke. Saya bilang sama beliau, Sir Vincent tolong bimbing saya dulu ya, jangan langsung dilepas. Nanti kalau misalnya langsung dilepas dan saya nggak bisa, ternyata malah mengecewakan, saya juga nggak mau. Nanti yang ada malah saya membawa efek yang buruk. Karena saya tahu Sir Vincent itu kalau gerak nggak pernah jalan, geraknya lari. Betul banget ya. Dia maraton, Sir, lari kenceng. Nah, ketika kita masuk satu langkah, dia udah 10 langkah, Miss. Nah, saya Betul. bilang, saya butuh bimbingan, kemudian kalau kamu butuh apa-apa, ya panggil saya pasti mau bantu. Karena jangan sampai saya kehilangan info ataupun ketinggalan berita yang apapun lah saya bilang.
Makanya saya dari awal saya udah ngomong dulu sama Sir Vincent ketika saya sambil kacang kucuk-kucuk ke Podomoro sambil bawa CV. Saya udah ngomong dulu sama Sir Vincent. Nah, kenapa sebetulnya waktu itu kan kita diskusi juga kan karakter Sir Sandi segala macam. Apa yang membuat Sir Dowo, saya dan Sir Vincent itu, Sir Vincent saya bilang, Sir, kita butuh orangnya yang sangat aktif dan tahu gimana handle students. Nah, kemampuan Sir Sandi yang dilihat oleh Sir Vincent pada saat Sir Sandi mencari leader baru, itulah yang menjadi keyakinan, bukan lagi 100% waktu itu Sir Vincent, kalau saya boleh ngobrol gitu ya. Sir Vincent tuh yakinnya udah di atas 100% gitu, karena memang itu udah kita amati dan Sir Sandi ini mampu untuk melihat bibit-bibit leader-leader baru dan mengembangkan potensinya menjadi lebih baik lagi. Itu sebetulnya darah pendidik yang sudah dimiliki oleh seorang Sir Sandi, Sir. Itu yang sebetulnya menguatkan kami semua untuk yes, this is the right time gitu ya. Padahal Sir, ternyata banyak sekali nih fans-fans Anda, termasuk Miss Wiwin, Sir Michael, itu fans Anda semua waktu Anda jadi ke Presma, betul-betul. Kita juga Saya yang malah ngefans sama Miss Dea, sama Sir Mike, sama si Han Han. Itu sama fans si saya Han Han. semua Iya, itu. iya, iya. kita berarti saling ngefans. Nah, Sir Sandi, di 5 menit yang terakhir nih sebelum kita tutup nih. Yes. Kalau kita lihat kan passion Sir Sandi memang di managing event, dan itu udah kelihatan banget. Sir Sandi ini baru join belum lama loh sama Podomoro University, tapi you 2 boleh bulan, cek 2 bulan, tapi 2 bulan itu lu boleh hitung berapa banyak event yang dia udah handle. sampai event yang skalanya internasional mencakup 800 orang aja, itu kita nggak bisa bilang itu smooth, tapi jadi smooth karena ada Sir Sandi yang bantuin kita. Kalau nggak, kita udah kayak, waduh, don't know what to do. Sir Sandi, apa value yang Sir Sandi pengen pegang sebagai seorang dosen muda atau seorang pendidik baru yang nantinya Sir Sandi ingin mengajarkan kepada anak-anak Sir Sandi? Ini yang saya nggak dapat ketika saya jadi mahasiswa sih, Miss. Jadi ketika kita jadi mahasiswa, kebanyakan lah kita dapatnya teori. Memang ada juga prakteknya, tapi berbeda hal ketika kita memang terjun di lapangan. Nah, yang bisa saya nanti delegasikan atau ya wariskan untuk ke mahasiswa-mahasiswa ini adalah, ya itu sih, saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa di luar sana, di dunia kerja, itu tidak segampang yang dipikirkan ketika sekarang ini. Walaupun kita dari awal ini di Podomoro juga saya amatin bahwa dikasih tahu nih, bahwa nanti kalian ketika kerja itu bakalan ketemu sama persoalan A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, itu yang saya mau tekankan, karena banyak banget di dunia kerja, itu yang kita nggak pernah bisa duga-duga sama sekali. Ketika diajarin A, ketika jadi mahasiswa, di perusahaan, di industri itu bisa tiba-tiba berubah, bisa jadi C dan D dan E malah. Dan bisa jadi Z, apalagi ketika atasan bilang, itu yang nggak bisa kita rubah sama sekali. Ketika atasan sudah bilang A, berarti nggak bisa dirubah-rubah tuh. Nah, itu yang kita kan nggak pernah diajarin dari ketika kita jadi mahasiswa. Apalagi waktu saya. Nah, itu sih, Miss, yang mau saya gambarin ke mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman kita nantinya, bahwa dunia kerja itu seperti ini dan ini dan ini. Tapi bukan nakutin. Jelas bukan nakutin, tapi memberitahukan ke mereka. Giving the big picture gitu ya, Sir? Yes. Biar mereka tuh tahu, apalagi di sini kan semester 3 itu di Podomoro ini sudah diberikan magang. Nah, magang ini sebenarnya adalah sebagai tanda mereka untuk belajar dunia kerja itu seperti apa sih, walaupun mereka baru semester 3 nih, gitu loh. Iya, cuman betul. Itu sih yang harus kita berikan sih kepada mahasiswa-mahasiswa sih. Nah, guys, pasti udah nggak sabar ya diajar sama Sir Sandi, karena Sir Sandi ini betul, dengan pengalaman yang begitu kaya di berbagai industri, Sir Sandi akan membantu kita untuk melihat bibit-bibit baru, sekaligus memberi gambaran tentang bagaimana dunia pekerjaan itu yang sesungguhnya. So, Sir Sandi, ada jealousy vibe di sini dari Sir Dowes, dia jealous banget nih
palu-palu bertebaran. Thank you Sampai so Bu Rini much. nanya lu, Miss. Sampai Bu Iya, Rini nanya iya. itu kenapa ya? Thank you so much for today, Sir Sandi. Sama-sama, saya I merasa love you, honor thank banget. you.